Ini adalah kuda, makhluk yang tubuhnya dibangun dari kecepatan, ketahanan, dan kesetiaan. Selama ribuan tahun, dialah hewan yang berjalan bersama manusia, dari padang luas hingga medan perang. Kuda adalah herbivora besar dengan tubuh yang luar biasa efisien. Otot-otot di kakinya membuat mereka mampu berlari hingga 70 km per jam. Tulang kakinya ringan, tetapi kuat. Jantungnya besar, dan paru-parunya mampu mengambil oksigen dalam jumlah besar saat mereka berlari. Di dunia hewan, kecepatan adalah pertahanan. Dan bagi kuda, pelarian adalah cara mereka bertahan hidup selama jutaan tahun. Kuda memiliki salah satu bidang penglihatan terluas di dunia mamalia. Mata mereka terletak di sisi kepala, memungkinkan mereka melihat hampir 360 derajat. Mereka bisa mendeteksi gerakan kecil dari jarak jauh, pembeda antara predator dan keselamatan. Pendengaran mereka tajam. Telinga yang selalu bergerak itu bukan hanya gerakan acak, melainkan radar alami yang terus memindai lingkungan. Di alam liar, kewaspadaan adalah hidup, dan kuda adalah contoh sempurnanya. Kuda liar hidup dalam kelompok yang disebut harem. Satu pejantan dewasa memimpin beberapa betina dan anak-anak mereka. Pejantan itu bukan sekadar pemimpin. Dia adalah penjaga, pelindung, dan garis pertahanan pertama. Ketika ancaman datang, ia berdiri di antara bahaya dan keluarganya. Jika predator mendekat, ia akan memaksa kelompok berlari, sementara dirinya menahan waktu dengan keberanian. Pada akhirnya ia bukan hanya pemimpin, tapi juga penentu hidup dan mati bagi seluruh kelompok. Kuda berbicara dengan cara yang manusia kadang tidak perhatikan. Sebuah dengusan pendek berarti kewaspadaan. Gerakan telinga mengarah pada sumber perhatian. Anggukan kepala bisa berarti ancaman, sementara sentuhan lembut di leher menunjukkan kepercayaan. Kuda adalah hewan sosial. Mereka saling merawat, saling menghibur, bahkan saling melindungi dari ancaman. Di dalam diam, mereka membangun hubungan yang kuat. Ada hewan yang hidup berdampingan dengan manusia, dan ada yang mengubah peradaban manusia. Kuda adalah yang kedua. Dengan kuda, manusia menjelajah lebih jauh. Dengan kuda, peperangan berubah selamanya. Dengan kuda, perdagangan berkembang dari desa kecil menjadi kerajaan besar. Selama ribuan tahun, kita tidak hanya menggunakan kekuatannya, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Hubungan ini bukan hubungan pemangsa dan mangsa, bukan pula sekadar hewan ternak dan pemilik, tetapi hubungan dua spesies yang saling membutuhkan. Walau dunia berubah, peran kuda tidak hilang. Mereka tetap hadir dalam olahraga, terapi, patroli, hingga pekerjaan di pedesaan. Namun di beberapa tempat, kuda liar masih bertarung untuk bertahan. Habitat menyempit, manusia semakin dekat, dan kuda harus beradaptasi dalam dunia yang bukan lagi milik mereka. Kecepatan membantu mereka bertahan. Tetapi ancaman terbesar datang bukan dari predator, melainkan dari perubahan yang datang tanpa henti. Anak kuda lahir dengan kemampuan berdiri hanya dalam hitungan menit. Dan dalam 1 jam, mereka sudah bisa berlari. Di alam liar, kelambatan berarti kematian. Karena itu alam merancang mereka untuk bangkit secepat mungkin. Sang induk selalu waspada. Ia menjaga, mengawasi, dan mengarahkan anaknya agar tetap berada di dalam kelompok. Sementara pejantan menjaga dari kejauhan, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Anak kuda mempelajari dunia melalui gerakan kecil. Langkah pertama yang kaku, lompatan ragu, lalu akhirnya, lari yang penuh kebebasan. Kelompok kuda tidak statis. Akan selalu ada pejantan muda yang datang untuk menantang pemimpin kelompok. Pertarungan itu bukan sekadar adu kekuatan, melainkan perebutan masa depan. Yang menang mendapatkan kelompok, yang kalah terusir, menjalani hidup sendirian, hingga ia cukup kuat untuk mencoba lagi. Di alam, keturunan bukanlah hak, melainkan kemenangan. Ini adalah kuda. Makhluk yang memadukan kekuatan dengan keanggunan, kecepatan dengan ketahanan, ketakutan dengan keberanian. Ia adalah hewan yang hidup untuk bergerak, berlari, dan menemukan kebebasannya. Selama kuda masih berlari melintasi padang rumput, selama jejak mereka tetap membekas di tanah, kisah mereka tidak akan pernah hilang. Dan manusia
yang selama ribuan tahun berjalan bersama mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan makhluk ini terus hidup dalam kebebasan yang menjadi takdirnya.